Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini ya. Nah, jadi berlawanan ya dengan yang Allah amanahkan untuk kita. Makanya wa'ada musiqati bil khaliq ar-razik. Jadi berlawanan dengan jadi meniadakan kepercayaan. Nah, kalau kita diberikan Allah rezeki ya, kemudian rezeki yang kita miliki itu kita tahan untuk berbuat baik, pelit lah ya. Nah, maka kan ada yang seperti itu kan. Uang ditumpu aja uangnya itu. Nah, ya bisa jadi Allah nggak percaya lagi sama kita, ya nggak akan dititipkan lagi oleh Allah. Justru sebaliknya, kalau kita dikasih Allah rezeki, kemudian uang itu kita salurkan, kita tasarufkan, tidak kita tahan untuk kebaikan, fisabilil barri, fisabilil birri, untuk kebaikan wal ihsani dan kebagusan. Tentunya Allah yang Maha Pencipta dan Maha Pemberi rezeki akan terus mempercayai kita, fikotun, percaya kepada kita. Kalau percaya kepada kita pasti akan terus nitipin kepada kita, nitipin kepada kita. Maksudnya gimana? Ya sampai anak turun kita. Ya. Jadi makanya karena keberkahan mbah-mbahnya, cucunya. Nah itu kalau cucunya kok manu'ah, tidak seperti mbah-mbahnya, ditahan uangnya, pelit, ya bisa jadi anaknya atau putunya yang berikutnya yang akan datang akan mengalami kefakiran. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana waqad qala lan teman-teman wis berfirman sapa Allah taala ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya dalam Al-Qur'an. Ini surat Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 19, 20, 21, 22. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana saat temani manusia iku khuliqa diciptakan sapa manusia halu'a berkeluh kesah. Jadi manusia itu diciptakan Allah yang sudah dari karakternya yang berkeluh kesah, gampang apa namanya itu, gampang berkeluh kesah, gak kurang syukur gitu loh, merasa kurang kok ini ya kok durung 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 aku durung duwe omah ya, aku durung duwe mobil ya, nggak pernah cukup. Idza nalikani masa menimpa hu ing menungso al insan syarru apa keburukan jazua jazua itu apa namanya, gerundel. Jazua itu artinya adalah tidak menerima keadaan gitu. Ketika ditimpa musibah dia jazua. Apa tadi sih, Allah lupa saya. Sini tadi ada sebentar sebelum di pas ya. Apa belajar ya. Ya, jazua itu artinya terkena musibah terus jazua gampang putus asa. Ya, baru ketemu. Sorry, kemudian putus asa. Idza masa nalikani menimpa ing menungso apa asyarru keburukan jazua, putus asa. Jadi jazua itu putus asa. Jadi putus asa. Ya, ya putus asa. Jadi makanya banyak orang yang kena apa namanya? Orang yang kena
namanya itu sakit tapi tidak mampu sabar, akhirnya bunuh diri. Orang yang ditimpa musibah kekurangan harta, terlilit hutang, tidak sabar, bunuh diri, putus asa aja. Mungkin tadi yang li'anna al-juz'a atau al-juz'a yunafi as-sabr ini, dan kalau saya artikan berkeluh kesah, tepatnya putus asa, ya. Wa idza massahu al-khairu, kalau di artinya ini wa idza, apabila masa menimpa atau mendapatkan atau mengalami, mendatangi ing manungso al-khairu, kebaikan, manu'a, menahan, pelit. Jadi kalau manusia itu diberikan Allah rezeki, dia pelit banget. Itu artinya menahan, nggak mau berbagi gitu. Dan kalau di sini diartikan ya tidak mau menggunakan, mentasarufkan uangnya itu untuk kebaikan, ya. Illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, jadi dalam Al-Quran memang Allah sudah menegaskan hikmah bagi orang yang mau melaksanakan sholat secara istiqomah, ya, kemudian sholatnya itu memang sungguh-sungguh, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam ayat ini, maka orang yang musallin tersebut adalah manusia yang tidak termasuk kebanyakan manusia lainnya yang tercipta sebagai makhluk yang halu'ah, yaitu yang gampang berkeluh kesah, dan juga makhluk yang jazu'ah, gampang putus asa, dan juga makhluk yang manu'ah, yang kikir, yang pelit. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi saya yakin kalau kita rajin sholat, kita pasti akan jadi hamba Allah yang sabar, yang syukur, yang sabar, yang dermawan, yang sakhiyah, sakhawah. Oke, kita sekarang lanjutkan. Jadi ngapunten, untuk hikmah sholat saya hanya bacakan secara umum saja. Kalau yang ini sebenarnya adalah lanjutannya, yaitu terkait dengan rincian ibadah sholat. Di sini dijelaskan, fa innaka idza ta'ammalta fi hikmati qiraatil fatihati tubsiru nuran kama tubsiru di'al qamari fi lailatit tamami wa syamsi fi rabi'atin nahari. Yang ini. Jadi ini hikmah membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat, tentu kita akan membaca surat Fatihah. Nah, dalam membaca surat Fatihah itu terdapat hikmah yang luar biasa. Menyinari adanya seperti sinar rembulan di malam yang sempurna, bulan purnama, atau juga cahaya matahari di seperempat siang. Jadi betul-betul ini terang sekali. Itu kalau kita sebagian, tapi tidak saya ini wal bada'atu bil basmali wa hikmah pembacaan basmalah dan seterusnya. Tapi saya ingin menyampaikan tentang hikmah salah satu hukum dalam muamalah, yaitu al-qard. Terbitkannya 300 km. Jadi ada hikmah dalam kaitannya ibadah dan hikmah kaitannya muamalah. Sama kaitan dengan jurusan kita, ya. Hikmah yang tentang al-qard. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hikmatul qardi, hikmah akad al-qard. Iklam, ketahuilah sapa sira, waffaqa, wis paring taufik ka ing sira sapa Allah ila salihil a'mali, maring bagus-bagusnya perbuatan. Anna afdalal ma'rufi, sesungguhnya sebaik-baik kebaikan, iku ighatsatul malhufi, menolong orang yang susah. Jadi kita ketahuilah bahwa Allah yang telah menunjukkan kepada kita sebaik-baik amal